Hai guys, balik lagi di channel kita. Nah, hari ini kita ada Gundam baru nih yang mau kita review. Gundamnya, nih, Master Grade Double O Kanta Clear Color. Nah, ini kemarin ini baru kita beli ya dari apa sih namanya? Battle of the Toys, bukan juga ini ya? Gue lupa juga. Nah, pokoknya kita beli di sana. Kita ini masih baru nih. Padahal sebenarnya Gundamnya ini tuh udah dari 2011 kemarin. Kalau bisa dilihat di sini nih, 2011. Nah, sedikit cerita ya tentang Gundam ini dulu. Nah, Gundamnya itu dia itu kalau nggak salah Gundam ketiga dari seri Double O yang dikendarain sama main karakternya. Sama Gundam Exia, terus juga ada Double O Riser. Nah, jadi Gundam ini salah satu yang paling terakhir dan dia munculnya juga cuma ada di OVA-nya. Jadi di animenya itu yang season kalau nggak salah, jadi itu nggak ada. Nah, dia munculnya di movie-nya gitu. Jadi sebagai Gundam terakhirnya gitu. Nah, kelebihannya dari Double O apa ya? Kalau nggak salah, Double O kan ada dua ya. Dia semacam GN drive-nya itu, baterainya itu yang di bahu. Nah, di Gundam ini dimasukin semua 2 biji baterainya itu ke dalam badannya. Tengah-tengah. Jadi intinya dia lebih kuat lah, lebih OP lah. Nah, sebenarnya ada satu lagi sih versi berikutnya, tapi kayaknya Bandai nggak bakal bikin jadi Master Grade. Oke, sekarang kita udah jadi nih. Nah, kita sekarang review sedikit. Di sebelah kiri ada yang kemarin ini baru kita unboxing, yang limited. Sebelah kanan itu yang normal. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Ini yang limited. Bisa dilihat, wah keren juga ya. Dia clearnya ternyata buteknya bagus ya, putihnya ya. Sama birunya juga kelihatan oke. Nah, terus bedanya sama yang biasa itu warna hijaunya beda kelihatannya di sini ya. Sama ini dapat aksesorinya. Kayaknya di sini kelihatannya lebih gampang. Ini bisa dilihat. Satu tuh warna hijaunya lebih gelap. Yang satu lagi warna hijaunya hijau neon. Jadi ya lebih prefer yang mana itu tergantung orang ya. Tapi kalau menurut gue sih dua-duanya keren. Mantap. Sama kita juga dapat satu nih pilot figur kecil. Sama dapat satu stand. Jadi nggak usah beli stand lagi. Udah dapat. Meskipun kayaknya kurang kokoh sih kalau pakai yang kecil gini ya. Untuk MG ya. Nah. Oke. Kayaknya untuk membandingin dari visual kayaknya yang beda itu aja ya, sama paling ya clear lah, itu udah otomatis ya, pasti ya beda. Nah, terus kita sekarang masuk ke artikulasi. Nah, untuk artikulasi ini cukup standar ya, ininya digerakin dulu ke belakang. Untuk tangan dia bisa rotasi muter semua. Terus elbow-nya nih, sikutnya double joint lumayan. Sama dia bisa gerak sejauh gini nih. Naiknya segitu. Terus dia tangannya ini modelnya yang kepisah jari-jarinya 3, 1, 1 ya. Jempol, telunjuk 1 sama sisanya 3. Terus mereka jadi geraknya cuma bisa gini-gini aja. Terus untuk pergelangan tangan, nah ini yang cukup oke sih kalau menurut gue ya. Jadi dia cukup fleksibel, bisa gerak kemana-mana, meskipun bukan ball joint. Untuk tangan yang satunya lagi juga sama harusnya. Cuma bedanya ini dia nggak bisa naik ke atas banget gara-gara ada ininya ya. Itu aja bedanya. Terus sekarang kita balik dulu ke artikulasi. Kaki dia naik sampai sini aja. Terus dia cukup fleksibel untuk lututnya. Meskipun kelihatannya gede. Ininya bisa gerak. Terus ankle-nya juga cukup fleksibel. Nah, terus
Untuk pinggang kayaknya ball joint standar, dia bisa turun segini, naik segini. Terus juga untuk kepala juga standar ball joint ya, bisa kemana-mana. Nah, sama untuk ini yang di bahunya nih yang bikin berat, dia bisa diputar jadi kayak begini yang biasa atau dibuka. Nah, ini juga sendiri bisa naik turun. Sama dia ada ini bisa kebuka, terus ada keluar ininya di dalam nih, booster atau something. Sama ini bisa dilepas, tapi nanti itu untuk bikin pedangnya gede. Untuk artikulasi kayaknya segitu aja sih. Dari pedangnya sendiri juga taruh dulu ya. Ini bisa diputar. Terus ininya standar. Sama mungkin ini bisa dibikin jadi kayak pistol sih. Cuma kayaknya gak bakal dibikin kayak gitu ya. Lebih keren jadi pedang ya. Nah, terus untuk artikulasi kayaknya itu aja sih. Sisanya semua standar master grade. Masuk ke kelebihan sama kekurangannya aja kali ya sekarang ya. Yang jelek-jelek dulu deh ya. Dia ini karena nih sayapnya ini dia jadi condong berat sebelah ke kiri. Meskipun jointnya udah cukup kuat lah ya hitungannya. Cuma harus hati-hati aja pas dipajang. Kalau nggak pakai stand, kalau misalkan berdiri begini aja nih. Sama paling armor sebelah ininya loh, gampang copot. Tuh, ininya nih, yang di pinggirannya itu loh, itu gampang copot. Jadi ya mungkin harus hati-hati dikit. Pas posein tuh copot lagi. Sama satu lagi kekurangan yang belakangnya ini loh, gampang sekali copot. Apalagi kalau pakai LED yang nggak original. Karena di dalamnya ini sebenarnya bisa nyala LED-nya, tapi kita lupa beli baterai. Jadi kayaknya jeleknya itu aja sih. Soalnya dia untuk artikulasi bagus, sama mungkin senjatanya agak berat ya nanti. Tapi mungkin karena itu dipakein ini, jadi senjatanya nanti pas diposein bisa berdiri gitu loh, nggak keberatan. Jadi overall gua recommended sih ini kalau misalkan kalian suka yang kayak begini ya, maksudnya yang nggak simetris modelnya. Dia juga clearnya itu bagus, jadi cocok sama warna hijau neonnya ini cocok kalau untuk clear ini. Jadi dia kelihatannya lebih nyala, lebih terang. Kayaknya itu aja sih. Sama abis ini mungkin ditaruh beberapa close up-nya biar lebih keren. Jadi kayaknya segitu aja dari review gue kali ini. Thank you yang udah nonton. Terus monggo di like, terus subscribe kalau bisa, kalau berminat ya. Oke deh. Thank you. Bye.